Episode kali ini diberi judul Tirai Terakhir, Perpisahan Luffy dan Momonosuke. Scene dimulai di aula ibu kota bunga. Kami melihat puluhan warga duduk di depan panggung, mendengarkan cerita yang diceritakan oleh guru Wano Kuni yang baru. Di sebelahnya ada seorang geisha yang berperan sebagai Samisen. Guru menceritakan kisah itu seperti puisi Jepang. Dia mengatakan, di Onigashima yang berselimut langit gelap seperti badai yang ganas, seekor naga biru meraung, diikuti oleh hewan buas lainnya. Di pelabuhan Habu, dedaunan mulai berubah merah, menandai datangnya musim gugur. Inilah kisah tentang kesetiaan para pengikut Kozuki Oden dalam membalaskan dendam majikan mereka. Meski sulit, namun mereka tetap melakukannya. Kemudian orang-orang berteriak dengan penuh semangat dan meneriakkan sarung merah dan menyebutkan guru Akazaya. Guru pun berkata saat itu adalah malam festival api. Kemudian scene pun berpindah. Udon, hutan menuju pelabuhan Tokage. Diperlihatkan Momonosuke sedang berlari ke arah pelabuhan mengejar Luffy. Di atasnya ada Kinemon dan Yamato. Kemudian Momonosuke dikagetkan dengan pernyataan Yamato yang tidak akan pergi berlayar. Momonosuke berkata, "Kau tidak akan pergi ke laut, Yamato?" Yamato pun menjawab, "Aku tidak akan pergi, aku sudah mengatakannya pada Luffy dan kawan-kawannya." Kemudian Kinemon pun bertanya, "Apa? Kau sungguh yakin, Yamato?" Yamato membalasnya, "Ya, Oden memulai petualangannya dari menjelajah negeri ini kan? Masih banyak yang belum ku ketahui tentang dunia ini. Karena itu, aku akan melakukan hal yang sama sebelum pergi ke laut suatu hari nanti." Apa amalah aku mengganggu kalian? Momonosuke pun menjawab, "Tidak, kami justru merasa tertolong." "Tapi, tunggu. Jadi kau sempat membicarakan hal itu dengan Luffy dan kawan-kawannya? Dasar keterlaluan, sampai saat terakhir pun mereka terus mempermainkanku. Kenapa mereka tidak mengatakan apapun padaku dan Kinemon?" ujar Momonosuke sambil teringat momen bersama Luffy untuk mengalahkan Kaido. Hus, aku tidak bilang bahwa aku adalah teman dekat, tapi kami telah melakukan perjalanan panjang bersama. Dia itu tidak punya hati ya, ucap Momonosuke. Tega sekali aku sudah salah menilai Luffy. Bebas melakukan apa yang kau mau bukan berarti boleh bersikap tidak sopan. Perkataanku tidak salah kan, Kinemon? Kinemon pun menjawab, "Perkataan Anda benar. Omong-omong, Tuan Momonosuke, kenapa Anda tidak terbang saja?" "Jangan banyak tanya," teriak Momonosuke. Kinemon pun berkata, "Meski begitu, saat ini Tuan Momonosuke adalah shogun negeri Wano yang sah. Tergantung jawaban Luffy, ada kemungkinan kita harus menghabisinya."
Itu benar, inilah jalan hidup samurai. Padahal dia pernah berkata bahwa kami adalah teman, ujar Momonosuke. Yamato pun terkaget. Tidak usah marah sampai segitunya kan? Pokoknya tidak akan kumaafkan. Dia sudah mempermalukan, akan kupukul dan kugigit dia, ujar Momonosuke kembali. Scene pun diperlihatkan di pelabuhan Udon, Tokage. Diperlihatkan kapal para bajak laut yang sedang bersiap berlayar. Kid, Luffy, dan Lau. Lau pun berkata, saat bertemu lagi kita adalah musuh. Jangan protes kalau kalian kuhabisi. Luffy menjawab dengan santai, ya tentu saja. Kid pun berkata, ayo berangkat. Diperlihatkan semua kru Mugiwara yang terkaget dengan kedatangan Momonosuke. Kalian semua, hus hus. Hei, kami datang untuk mengucapkan salam perpisahan, ucap Yamato. Ditampilkan Momonosuke yang sedang marah dan langsung menerjang Luffy sampai terjatuh. Luffy, apa sebenarnya maksudmu? Apa kau bermaksud pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Bukankah kami adalah teman pertamamu dari negeri Wano? Ucap Momonosuke. Shogun juga marah atas perbuatanmu. Cepat jelaskan alasanmu, ujar Kinemon. Luffy pun menjawab, tapi sekarang kita sudah bertemu kan? Momonosuke berkata, Luffy, sebagai Shogun, kuperintahkan kau untuk... Dia melanjutkan perkataannya sambil menangis. Jangan pergi, aku kesepian kalau kalian tidak ada. Aku ingin terus bersama kalian. Aku tidak ingin berpisah dari kalian. Berkat kalian aku bisa tetap hidup. Berkat kalian aku bisa tertawa. Terima kasih banyak karena telah membalaskan dendam ayah dan juga ibuku. Aku bodoh jadi tidak bisa menyampaikannya dengan baik. Tapi aku takut dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Karena itu, jangan pergi. Para kru Mugiwara pun merespon. Hahaha, dasar memalukan, ucap Zoro. Nami berkata, apa boleh buat, Momo kan masih anak-anak, sambil berekspresi seperti menangis. Kemudian Luffy pun berteriak, Usopp! Ya, aku sudah selesai membuatnya, ujar Usopp. Luffy berkata kembali, aku menunggumu karena ingin menyerahkan ini. Meski tubuhmu sudah dewasa, tapi kami tetap tahu betul soal sifatmu. Dasar Shogun macam apa kau ini, Momo? Kau itu bodoh, penakut, juga cengeng. Meski begitu, kau sudah seperti adik kami, ucap Luffy. Luffy pun memberikan bendera kepada Momonosuke. Saat kau mengalami kesulitan, ingatlah laut yang dipenuhi dengan petualangan. Kibarkan bendera ini di negeri Wano. Kalau nanti ada orang jahat yang muncul, tunjukkanlah pada mereka. Luffy pun mendeklarasikan bahwa negeri Wano adalah wilayah kekuasaannya. Tunjukkan pada mereka bahwa mengganggu anggota kami sama artinya dengan menentang kami. Momonosuke berkata sambil menangis. Anggota? Aku adalah anggota kalian. Luffy melanjutkan perkataannya. Kinemon, Yamato, Momo, kalau kalian ingin menjadi bajak laut, kami siap menjemput kapan saja. Kinemon tersenyum dan Yamato pun senang. Hore! Tapi orang cengeng takkan kuizinkan naik ke kapalku, sambil bercanda. Kuserahkan padamu Yamato, ayo berangkat, ucap Luffy. Berjuanglah sekuat tenaga Shogun, kau pasti bisa Momonosuke, ucap para kru Mugiwara. Kemudian setelah ditinggalkan oleh Luffy, Momonosuke berkata kepada Kinemon, Kinemon, suatu hari nanti aku pasti akan melampaui Kozuki Oden. Kinemon berekspresi sambil berkata, saya akan menantikannya. Ah, melampauiku, ucap Yamato. Bukan kau. Shin beralih di dalam kapal Thousand Sunny. Baiklah, ayo kita ke Hukama, di sana ada pelabuhan resmi. Mereka bersedia menurunkan kapal kita dengan lift, ucap Nami. Iyo kata, karena saat datang kita memanjat air terjun, kukira kali ini kita juga akan menuruninya, ucap Brook. Mana mungkin kan? Kemudian Kid pun memanas-manasi Lau dan juga Luffy. Oh, kalian mau pergi ke pelabuhan resmi? Memang lebih aman sih, hahaha. Cocok sekali untuk level bawahan seperti kalian. Luffy dan Lau pun kesal atas ejekan dari Kid. Lebih aman? Dan keduanya pun terpancing dan mengikuti Kid dan melompat dari tebing pembatas negeri Wano. Wah!
Inilah diiringi dengan puisi yang masih dilantunkan oleh guru Akazaya. Para bajak laut yang dibawa oleh Tuan Momonosuke dan Kinemon adalah orang-orang yang kuat, yang mampu menggemparkan seisi lautan dengan kekuatan bagaikan dewa penghancur. Mereka bahkan sanggup mengalahkan Kaido sang Raja Naga serta yokai Oiran raksasa. Sungguh para pembawa maut yang seolah mampu membelah langit. Sementara itu Orochi yang disangka telah tewas dilalap api, rupanya masih hidup berkat dendamnya yang mendalam dan menyerang Putri Hiyori. Kemudian guru Akazaya melanjutkan ceritanya tentang penebasan Orochi yang dipenggal oleh Denjiro. Pada pukul 6 sore saat hari festival api, bulan sabit terbalik berkumpul di pelabuhan. Keberhasilan mereka membalaskan dendam akan menjadi kisah yang takkan habis dimakan waktu. Inilah perjuangan bersimbah darah demi mengembalikan kehormatan klan Kozuki. Inilah kisah kepulangan para samurai yang namanya akan dikenang sepanjang masa. Kini tiba waktunya untuk perpisahan. Namun sebelumnya izinkan saya membuat satu permohonan kecil. Sebaiknya bendera ini kukibarkan di mana ya? Ucap Momonosuke. Tirai pun perlahan-lahan tertutup dan mengakhiri arc negeri Wano. Semoga suatu hari nanti kita bisa berjumpa kembali. Dan selesai. Baik, begitulah review singkat tentang episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dari kami. Dan mohon dukungannya agar channel ini dapat berkembang dengan cara subscribe dan like. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap dapat update dari video-video kami selanjutnya. Terima kasih.